asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'uluman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa 'uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya sama-sama kita hormati ya para pengurus dari BKK Rohis PLN Pusat, MC kita, host kita Upina Launa Pesti, serta Qoriah kita Mbak Herlina Kumalasari. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini bertepatan dengan 3 Safar ya, 1443 Hijriah, juga 10 September 2021 Masehi. Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Kenikmatan yang tidak akan pernah sanggup kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kewajiban kita sebagai hamba Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan senantiasa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita kepada Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semakin ditambah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau seorang revolusioner dunia. Melalui ajaran beliau, derajat dan martabat wanita diangkat. Dalam salah satu hadis beliau disebutkan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, dan muslim di sini termasuk muslim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita salah satu dari para muslimah umat Nabi Muhammad SAW yang sedang melaksanakan salah satu sunnah dan anjuran beliau, yaitu berthalabul ilmi. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, para akhwati fillah, pada hari ini saya diberikan amanah kembali untuk membahas mengenai para sahabat, khususnya sahabat yang diberikan jaminan untuk masuk surga. Sudah saya izin untuk share screen, sudah kelihatan? Masih hitam Ustazah. Ya, itu sudah kelihatan. Baik, kita mulai ya. Saya perbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada siang hari ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya. Kita telah membahas beberapa para sahabat yang dijamin masuk surga. Pertama yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang sekarang yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, seperti biasa ketika saya membahas mengenai sahabat, maka kita harus perlu juga mengetahui nasab sahabat ini, dan juga kita menelusuri apakah ada sambungan nasab dengan Rasulullah SAW. Nah, di sini sahabat Utsman bin Affan ya, dari nasab bapaknya bernama Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan dari nasab ibunya, ibu beliau bernama Arwah binti Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai nanti terus ke Iram bin Qaidah bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, dari nasab Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad SAW itu bertemu pada kakek buyut mereka berdua yang bernama, bukan Abdi ya, Abdi maksudnya Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab.
Sedangkan lahirnya Utsman bin Affan lahir di kota Mekah, hanya saja berbeda 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ya, jadi Utsman bin Affan ini lebih muda 6 tahun dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan juga punya masa lalu ketika dalam masa jahiliyah, ya, sebelum memeluk agama Islam, beliau memiliki beberapa keutamaan dari segi sifat, wawasan, juga kemahiran. Nah, sifat diantaranya yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ini, sebagian besar dari referensi yang saya baca itu semuanya ada sifat yang baik. Ya. Beliau dermawan, beliau pemalu. Bahkan dari beberapa referensi juga kita temukan, ya, saya temukan bahwa malaikat itu malu dengan Utsman bin Affan. Jadi ceritakan suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk, agak tersingkap sedikit bagian kaki beliau, ya. Datanglah Abu Bakar, Rasulullah diam saja menyilahkan Abu Bakar. Lalu datanglah Umar, Rasulullah juga biasa saja. Tapi ketika datang Utsman, Rasulullah langsung memperbaiki posisi pakaiannya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, tadi saat Abu Bakar dan Umar datang, Anda biasa sih ya, tapi kenapa ketika Utsman datang, Anda memperbaiki pakaian Anda gitu, benar-benar dirapikan. Lalu kata Rasulullah SAW, aku malu kepada Utsman, karena malaikat juga malu kepada Utsman. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini adalah sosok pria yang soleh, yang pemalu, ya, nggak pernah ibaratnya melihat aurat dirinya, bahkan tidak pernah memegang kemaluannya dengan tangan kanan, tidak pernah menikah dengan tangan kanannya ibaratnya. Jadi benar-benar seorang yang sangat pemalu. Lalu halus dalam bertutur kata. Karena halus bertutur kata inilah Utsman banyak sekali disenangi oleh orang-orang dari kaumnya. Bahkan ada seorang ibu ketika menimang anaknya itu sambil memuji-muji sosok Utsman bin Affan. Selain itu Utsman bin Affan juga seorang pria, ya, seorang pria yang cerdas dan tidak pernah melakukan perbuatan yang keji dan selalu jujur. Dari segi wawasan, Utsman bin Affan ini menguasai beberapa ilmu yang pada saat itu sangat masyhur di negara Arab, di antaranya ilmu nasab, lalu kisah-kisah teladan, lalu sejarah, dan juga Utsman ini melakukan traveling, salah satunya untuk berdagang atau sekedar traveling ke beberapa negara seperti ke Syam, ke Habasyah, dan juga beberapa wilayah yang bukan Arab. Hanya saja tidak disebutkan wilayah apa, tetapi bisa dipahami wilayah tersebut dalam bertutur katanya bukan dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu kemahiran ini muncul diantaranya karena beliau sering membaur bersosialisasi, pergi ke beberapa tempat, sehingga beliau bisa memahami watak dan perilaku orang lain, bahkan mengetahui perkembangan dan sepak terjang manusia. Nah, jadi memahami kondisi sosial. Dan juga karena beliau sering melakukan perjalanan dan juga berdagang, ya, dengan banyaknya pengalaman beliau menjadi seorang pedagang yang handal, dan ini salah satu yang menyebabkan beliau diberikan keberkahan oleh Allah, dagangannya sukses, beliau menjadi seorang yang kaya. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Nabi berdakwah kepada keluarganya terlebih dahulu, kemudian orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, diantaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang dekat dengan Utsman bin Affan, karena mungkin keduanya adalah pedagang, ya, sama-sama teman bisnis, juga keduanya adalah orang yang terpandang di kabilah Quraisy. Nah, ketika Abu Bakar telah masuk Islam, saat itu Utsman bin Affan usianya 34 tahun. Abu Bakar mengajak Utsman. Kenapa? Karena beliau sayang dengan sahabatnya ini. Beliau berharap Utsman bin Affan mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang diyakini adalah ajaran yang benar. Ajaran yang hanya mentauhidkan Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika mendengar penjabaran dari Abu Bakar, terlebih yang membawa risalah tersebut adalah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang memang terkenal dengan Al-Amin, maka Utsman bin Affan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memeluk agama Islam. Dan
Utsman bin Affan bisa dikatakan sebagai as-sabiqun al-awwalin. Karena pada saat itu yang dikatakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, setelah Khadijah, anak dan istri Rasulullah SAW, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Maka Utsman dikatakan sebagai salah satu dari as-sabiqun al-awwalin. Setelah itu, Utsman ini sebelum mendapatkan dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau sedang melakukan perjalanan dengan Thalhah bin Ubaidillah ke Syam untuk berdagang. Nah, ketika itu transit ya, misalnya kalau kita nyebutnya di rest area ya, beliau istirahat dengan Abu Thalhah bin Ubaidillah dan juga para kafilah dagang. Saat tertidur tiba-tiba mereka berdua mendengar orang menyeru, "Hei, bangun kalian. Nabi yang ditunggu-tunggu si Ahmad sudah datang di kota Mekah." Nah, mereka bingung, siapa itu yang dimaksud dengan Ahmad? Ya, karena selama ini kan yang dikenal Nabi Muhammad, bukan Ahmad. Nah, akhirnya ketika Utsman bin Affan kembali sampai ke kota Mekah, beliau menyadari ya, sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama yang saat itu dipahami sebagai agama yang baru. Karena mereka pada awalnya menyembah banyak berhala, lalu disuruh untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Rabbul Alamin. Lalu Utsman bin Affan ini tertarik. Kenapa? Karena dari sosok Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang benar-benar beliau kagumi. Tidak ada celah sedikit pun, keburukan sedikit pun dari sifat dan watak Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan untuk meluk agama Islam, terutama nabinya ini adalah Nabi Muhammad yang beliau kenal sebagai seorang al-amin, maka dengan keridhoannya, dengan hati yang lapang, tanpa terpaksa, Utsman bin Affan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlebih dalam perjalanan menuju ke Mekah, beliau mendengar langsung ada seseorang yang menyeru, "Ayo kalian bangun bersegera, Nabi yang ditunggu telah datang di kota Mekah." Nah, jadi ini semakin menguatkan bahwa apa yang ia dengar, yang ia dapatkan adalah sebuah kebenaran. Baik. Selain menjadi sahabat Rasulullah SAW, selain menjadi pengikut, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ternyata Utsman bin Affan ini juga adalah menantu Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah memiliki beberapa putra dan putri ya dari pernikahannya dengan ibunda Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. 4 putri beliau yang pertama yaitu Zainab, lalu Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan yang terakhir Fatimah. Nah, sebelum Utsman menikahi putri Rasulullah SAW, kedua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah ini menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Sedangkan yang nama Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab. Jadi sepupu ame sepupu ya misanan nih berarti nikah. Nah, lalu ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam, ya, dan sebagaimana kita mengetahui bahwa Abu Lahab adalah salah satu musuh Allah dan musuh Rasulullah, padahal beliau adalah paman dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil nggak senang dengan menantunya, baik itu Ruqayyah maupun Ummu Kulsum. Kenapa? Karena dari sosok bapak atau besannya nih ya, itu menyeru ke agama yang baru. Nah, terlebih ketika turun surat Al-Masad yang merupakan surat 111 dengan 5 ayat menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim tabbat yada abi lahabi wa tab. Wah, akhir ayat sampai itu akhir ayat itu ketika Abu Lahab mendengar nama dia disebut, begitu juga dengan wamra'atuhu hammalatal hatab, berarti istrinya meskipun tidak disebutkan namanya Ummu Jamil tetapi disebutkan wamra'atuhu, paham imra'atun di sini ada pasangannya, wah mereka tersinggung. Akhirnya kedua ini ya Abu Lahab dan istrinya menyuruh kepada putra beliau, putra keduanya itu Utbah dan Utaibah untuk menceraikan istrinya. Itu Utbah menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum menceraikan Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Nah, ketika selesai diceraikan, ya, mereka berharap nih Abu Lahab sama Ummu Jamil berharap diceraikannya putri Rasulullah, maka Rasulullah mendapatkan tekanan, goncangan secara psikis sehingga bisa mempengaruhi dakwahnya. Ternyata tidak. Allah memberikan pengganti.
Dan dari referensi yang saya dapatkan, itu Utbah dan Utaibah belum sempat menyentuh kedua putri Rasulullah SAW. Belum sempat mereka jadikan istri secara seutuhnya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kesucian putri dari Rasulullah SAW. Kemudian hikmahnya apa? Ketika Utsman bin Affan masuk Islam, lalu dia mengetahui putri Rasulullah SAW diceraikan, akhirnya beliau berkhidbah, salah satunya yaitu yang pertama adalah Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Akhirnya dinikahkanlah Utsman bin Affan oleh Rasulullah SAW dengan putri beliau yaitu Ruqayyah, dan alhamdulillah mereka dianugerahi anak yang bernama Abdullah. Hanya saja nanti sekitar tahun 4 atau 6 Hijriah ya, Abdullah meninggal dunia. Nah, baik. Nanti kita mendapati bahwa Utsman bin Affan menikah bukan hanya kepada Ruqayyah tapi juga Ummu Kulsum. Hanya saja dalam syariat Islam nggak boleh al-jam'u bainal ukhtain, itu nggak boleh. Menikahi dua saudari sekandung dalam satu pernikahan sekaligus nggak boleh. Tapi kalau ini kasusnya Utsman bin Affan turun ranjang. Ketika Ruqayyah binti Rasulullah SAW wafat, lalu Rasulullah melihat bahwa ini Utsman adalah menantu yang soleh, menantu yang baik, menantu yang dermawan, dan di sini beliau punya putri lagi yang masih belum menikah. Akhirnya beliau menyarankan bagaimana kalau kau menikahi adiknya Ruqayyah yaitu Ummu Kulsum. Wah, Utsman bin Affan begitu bahagia karena diberikan kesempatan untuk kembali menjadi menantu Rasulullah SAW. Akhirnya keduanya menikah. Hanya saja dari pernikahan Ummu Kulsum, Utsman bin Affan tidak mendapatkan keturunan. Dan di sini kita mendapati bahwa Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW adalah setelah hijrah ya, hijrah ke Madinah itu pada tahun ketiga Hijriah. Karena beliau Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah, kemudian setelah Ruqayyah meninggal, lalu menikahi Ummu Kulsum, kedua putri ini adalah putri Rasulullah SAW, maka Utsman bin Affan mendapatkan gelar Zunnurain, artinya orang yang memiliki dua cahaya. Masya Allah. Kita dapati ya, di sini kita memahami kenapa beliau disebut dengan Zunnurain. Baik. Sebagaimana kita ketahui, Utsman bin Affan memang dari kalangan orang yang terpandang. Beliau juga orang yang kaya, hanya saja tetap beliau tidak luput dari siksaan yang diberikan oleh kufar Quraisy. Nah, di sini di beberapa referensi disebutkan bahwa beliau mendapatkan siksaan dari pamannya, bukan dari ayahnya. Dari pamannya bernama Al-Hakam bin Amr al-As bin Umayyah. Ya. Pada saat itu Utsman disiksa, keluarganya, juga kaum muslimin, khususnya dari kaum minoritas ya, yang lemah, yang kaum lemah, disiksa. Akhirnya ada perintah dari Rasulullah SAW agar mereka hijrah ke Habasyah. Nah, ini Rasulullah SAW mengusulkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena Rasulullah melihat bahwa di Habasyah pemimpinnya adalah pemimpin yang adil, meskipun berbeda agama, yaitu agamanya Nasrani. Dan di sini juga Rasulullah punya misi, ya, agar ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, mereka juga sebagai da'iyan ilallah, menjadi seorang yang mendakwahkan kaum Habasyah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena agama mereka bisa dikatakan dalam kesesatan, yaitu menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan. Baik, lalu di sini dijelaskan ya, jadi keduanya di antara para sahabat yang hijrah ke Habasyah, ya, sekitar bulan Rajab tahun kelima kenabian. Nah, ketika sampai di sana, mereka benar-benar mendapatkan kebebasan untuk beribadah, nggak ada penekanan, nggak ada siksaan. Mereka hidup dengan damai. Tetapi mereka sebenarnya rindu, ya, bersama dengan Rasulullah SAW, meskipun dengan tekanan dan siksaan jauh lebih mereka inginkan daripada jauh dengan Rasulullah, tapi hidup dengan kedamaian. Masya Allah. Inilah yang membedakan para sahabat yang awal-awal memeluk agama Islam. Tampak sekali keimanan dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Terlebih Utsman bin Affan ini termasuk ahlul bait, ya, menantu dari Rasulullah SAW. Nah, lalu tersiar berita bahwa orang-orang di Mekah sudah pada memeluk agama Islam. Wah, senang sekali. Akhirnya Utsman dan Ruqayyah sepakat, yuk kita balik ke Mekah. Nah, ternyata ketika sampai di Mekah, berita itu adalah berita hoax. Ya, jadi hoax itu sudah ada sejak zaman dahulu. Berita itu adalah berita palsu, berita kabar burung yang tidak benar. Nah,
Akhirnya beberapa orang yang balik ke Mekah, sebagian dari mereka balik lagi ke Habasyah karena rasa takut, ya. Dan Rasulullah juga mempersilahkan, tetapi Utsman dan Ruqayyah tidak mau kembali ke Habasyah. Mereka tetap ingin membersamai Rasulullah SAW meskipun di bawah tekanan para kufar Quraisy. Baik. Dan inilah ya ayat yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat yang ketika mendapatkan perintah untuk hijrah ke Habasyah, mereka mentaati ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di sini disebutkan di surat An-Nahl ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya. Jadi hijrahnya karena dianiaya, bukan karena mereka pengen hidup leha-leha, enggak, karena mereka udah mendapatkan siksaan ya. Pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Maksudnya tempatnya yang nyaman. Mereka tidak merasakan kesulitan untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan kebebasan. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Jadi orang yang hijrah ke Habasyah, mereka selain mendapatkan tempat yang layak, mereka juga mendapatkan pahala karena mentaati Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada penjelasan ya, bahwa Utsman bin Affan, beliau ini sangat mencintai Rasulullah dan sangat mencintai Al-Quran. Jadi beliau menjadikan Al-Quran sebagai segala macam sumber dalam kehidupannya, termasuk ketika misalnya beliau dalam memahami alam semesta ini. Beliau memahami alam semesta ini, memahaminya dengan ayat Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Ya. Mereka, Utsman bin Affan ini sangat mencintai Al-Quran, bahkan salah satu nubuah, ya, nubuat dari Rasulullah SAW pada Utsman bin Affan, Rasulullah mengatakan begini, Utsman, nanti kamu akan meninggal dalam 4 kondisi. Pertama, kamu dalam keadaan berpuasa. Kedua, kamu dalam keadaan membaca Al-Quran. Ketiga, kamu dalam keadaan sendiri. Dan keempat, kamu meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Masya Allah. Nubuat ini disampaikan Rasulullah SAW kepada Utsman. Sebelumnya Rasulullah juga menjelaskan, Utsman, jika nanti ada orang yang menginginkan engkau menyerahkan apa yang amanah, yang Allah amanahkan kepada engkau, maka jangan engkau serahkan sampai engkau akan menemuiku. Maksudnya sampai engkau akan meninggal dunia. Jadi Masya Allah, Utsman bin Affan ini sampai akhir hayatnya beliau selalu membersamai Al-Quran bersamanya. Nanti di sini saya juga akan menjelaskan ada hadis ya yang disampaikan oleh Utsman bin Affan mengenai keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Baik, ada beberapa kalimat hikmah yang bisa kita ambil yang merupakan kalimat atau perkataan dari Utsman bin Affan. Ini bukan hadis tetapi ini merupakan asar ya dari perkataan dari para sahabat. Jadi Utsman pernah berkata 3 hal yang merupakan perkara dunia dan aku sangat mencintai, yaitu memberi makan orang yang kelaparan sampai ia kenyang, lalu memberikan pakaian kepada orang yang telanjang dan membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan sangat menyukai 3 hal yang beliau pahami ini 3 hal yang berkaitan dengan masalah dunia, perkara dunia, bukan perkara akhirat. Ya, karena kenapa? Al-Quran itu dibaca karena kita hidup di dunia ini memang membutuhkan, ya, membutuhkan imun untuk meningkatkan iman kita, ya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya, orang yang sering membaca Al-Quran, hatinya jauh lebih tenang, hatinya jauh lebih tentram, emosinya jauh lebih stabil. Nah, ini juga beliau menyebutkan memberi makan orang yang kelaparan. Orang yang kelaparan berarti memang sebaiknya harus diberi makan, dan ini memberi makannya sampai kenyang. Lalu memberikan pakaian khusus kepada orang yang telanjang. Nah, dan di sini juga ada Utsman pernah mengatakan ya, ada 10 macam manusia yang bisa dikatakan manusia ini adalah manusia yang sia-sia. Yang pertama adalah ulama yang ilmunya dibiarkan, maksudnya nggak diamalkan, nggak diajarkan kepada orang lain. Ya, ada istilah dalam mahfuzat, al-ilmu bila amalin kasyajari bila asmari. Ilmu kalau nggak diamalkan, maksudnya nggak diajarin ke orang lain, ibarat pohon nggak berbuah. Jadi kalau kita punya ilmu,
apapun ilmu itu, selama ilmu itu bisa memberikan kontribusi yang baik untuk umat atau orang lain, maka sampaikanlah kepada orang lain. Kenapa? Karena ibaratnya kita punya pohon, ketika kita menyampaikan ilmu yang kita dapatkan dari Allah, maka pohon tersebut akan berbuah. Ilmu kita akan bertambah dengan kita memberikan ilmu itu menyampaikan kepada orang lain. Jadi jangan pernah kita dalam tanda kutip pelit ya membagi ilmu kepada orang lain. Lalu yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Ya, jangan sampai kita tahu suatu dalil, kita hanya tahu saja tapi kita tidak mau mengamalkan. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana disebutkan kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Berapa banyak orang hanya bisa ngomong tapi enggak dikerjakan. Nauzubillah min dzalik. Lalu pendapat benar yang tidak digunakan, ada orang ngasih pendapat, ini pendapatnya benar, menuju ke siratal mustaqim, nggak dipakai. Berarti ini orang sia-sia, dikasih petunjuk, nggak mau digunakan petunjuk itu. Lalu senjata yang tidak digunakan, misalnya dalam peperangan, dalam berjihad, ada senjata, ini mubazir. Nah, berarti ini orang sia-sia. Ya, seharusnya senjata itu digunakan, tetapi dibiarkan begitu saja, bahkan sampai rusak. Ya. Lalu masjid yang tidak ada sholat di dalamnya, Masya Allah. Kalau kita tinggal di daerah yang ada masjid atau musola, maka jadilah kita orang yang memakmurkan masjid, yaitu dengan kegiatan ibadah, sholat, pengajian, dan lain sebagainya. Sayang sekali kalau ada masjid tidak dimakmurkan oleh orang sekitarnya. Orang sekitar masjid yang tidak memakmurkan masjid, nah, apalagi nggak sholat di dalam masjid itu, khususnya nih bapak-bapak ya, nggak sholat jamaah, nah, termasuk orang yang sia-sia menurut Utsman bin Affan. Lalu mushaf Al-Quran yang tidak pernah dibaca. Nah, ini kita kadang di rumah ada berapa mushaf nih. Hati-hati. Kalau mushaf kita banyak, ada mushaf, kita punya mushaf banyak nih, kita misalnya sering dapat mushaf. Kalau misalnya memang kita tidak pakai, kita berikan, hadiahkan kembali ke orang lain. Bukankah tahabu, bukankah saling memberikan hadiah itu akan menjadikan saling mencintai? Bisa kita memberikan sesuatu yang berharga bagi seorang muslim, yaitu sebuah Al-Quran mushaf. Harapannya apa? Mushafnya bisa dibaca. Lalu harta yang tidak diinfakkan. Wajar sekali Utsman mengatakan demikian. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat dermawan. Ya. Lalu kuda yang tidak dinaiki untuk berjihad. Jadi kalau punya kuda sampai ratusan, puluhan, tapi hanya sekedar buat hobi, buat prestis. Oh, saya punya peternakan kuda. Oh, saya punya kuda ini sayang sekali. Nah, usahakan kuda itu digunakan baik untuk berjihad, khususnya jihad fisabilillah. Lalu ilmu juhud. Nah, kalau nomor 8 ya, kuda yang tidak dinaiki untuk berjihad, bisa jadi sekarang orang punya banyak mobil. Maaf ya. Kadang ada orang punya mobil banyak sekali. Lebih dari 5 berjejer. Itu sehari kan nggak mungkin 5-5-nya dinaiki. Apalagi kalau misalnya jadi hanya ditaruh di dalam garasi aja, sia-sia. Lalu ilmu zuhud pada orang yang cinta dunia. Sayang sekali kalau orang yang hubbud dunia, tapi dia punya ilmu zuhudnya nggak digunakan. Ya, jadi kalau kita memahami ilmu zuhud, maksudnya tidak terlalu serakah, qanaah, tidak tamak kepada dunia, nah, harusnya kita jangan serakah. Sayang kalau kita sudah punya ilmu. Dan yang terakhir, panjang umur namun tidak mencari bekal untuk akhirat yang panjang. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wasyarrun nas man tala umruhu wasyarru amaluhu. Sebaik-baiknya manusia disebutkan adalah mereka yang memiliki usia yang panjang dan amal soleh yang banyak. Dan seburuk-buruknya manusia adalah ketika ia memiliki usia yang panjang tetapi kemaksiatannya juga banyak. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sia-sia menurut Utsman bin Affan ketika diberikan usia yang panjang tetapi kita tidak memanfaatkan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada satu hadis yang saya ambil ya, yang merupakan periwayatan dari Utsman bin Affan berkaitan dengan keutamaan membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Di sini disebutkan an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rahul Bukhari. Jadi hadis ini disebutkan dari Utsman bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya kalian itu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Tapi kita harus pahami bahwa maksud dari hadis ini bukan hanya ta'alamul Quran itu hanya sebatas belajar membaca Al-Quran, memahami tajwid, enggak, tapi lebih luas lagi. Makanya di sini saya bagi 3 ya, pemaknaan makna hadis itu membaca Al-Quran dengan tajwid dan ilmu qari'ah serta meluruskan niat. Maksudnya niatnya lillahi ta'ala, kita menuntut ilmu dalam memahami cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Lalu memaknai juga, kita baca dengan tahsinnya, kita baca dengan baik, membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, kita pahami juga maknanya. Udah pahami maknanya, kita tadaburi juga. Apa sih maksud kandungan dari ayat tersebut? Apa sih yang ingin disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya tersebut? Nah, kalau kita nggak paham, kita baca tafsir Al-Quran. Nah, ya. Jadi, jangan sampai hanya sebatas mahir membaca Al-Quran, tetapi kita nggak mau memahaminya, nggak mau mentadaburi, apalagi membaca tafsir. Hati-hati. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Quran pada diri sendiri, lalu kita mengajarkan kepada orang lain. Sekali lagi, kalau kita punya ilmu, kita berbagi kepada orang lain, insya Allah ilmu kita akan bertambah. Dan itu yang menambahkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kehidupan Utsman bin Affan bersama Rasulullah SAW? Baik sebelum hijrah, nah ini setelah hijrah sih khususnya ya, bahwa Utsman bin Affan banyak menemani Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan, ya. Seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ghatafan, perang Zatul Roqah. Lalu ketika Rasulullah SAW hendak pergi umroh, ya, itu Rasulullah mengutus utusan sahabat, tetapi ditolak. Ya. Sahabat ini ditolak, lalu Rasulullah menyuruh Umar, kamu aja yang datang ke sana, sampaikan kepada kaum Quraisy yang ada di Mekah untuk mentauhidkan Allah dan katakan bahwa kita ke sana ingin umrah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku yang datang ke sana, nggak akan ada yang menjamin keselamatanku kecuali Allah. Maksudnya, kabilah Adi sudah tidak mau tahu menahu mengenai aku. Bagaimana kalau kita mengutus Utsman? Karena di sana di Mekah masih banyak kerabat Utsman yang insya Allah Utsman dijaga sama Allah, dan juga para kerabat Utsman juga akan menjaganya dari kufar Quraisy yang hendak menyakiti Utsman. Akhirnya diterima, diutuslah Utsman bin Affan ke Mekah. Beliau berdakwah, mendakwahi kaum kufar Quraisy ya, untuk mentauhidkan Allah, lalu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad hendak masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh dengan para sahabat dari kota Madinah. Tetapi mereka tolak. Ya. Nah, akhirnya Utsman diselamatkan oleh keluarga Utsman nih, jangan sampai Utsman terbunuh. Lalu di tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah dengan para sahabat membuka Utsman nggak balik-balik, nggak ada kabar. Lalu tersebar gosip, berita kalau Utsman udah tawaf duluan, kalau Utsman dibunuh. Wah, banyak sekali nih simpang siur berita. Lalu Rasulullah berkata, Utsman tidak akan melakukan tawaf selama aku belum masuk Mekah. Nah, kenapa? Ini yang ngomong bukan hanya sekedar Rasulullah, tapi juga mertua dari Utsman bin Affan. Rasulullah paham menantunya ini nggak pernah melakukan sesuatu yang mendahului posisi Rasulullah SAW. Lalu orang yang mengatakan bahwa Utsman telah dibunuh, nah, khawatir juga ini Rasulullah. Ya. Ini mengatakan apa? Harusnya kan Rasulullah bisa aja, hey Jibril, coba cari informasi, benar nggak Utsman dibunuh? Tidak. Ya, Rasulullah belum mendapatkan kabar yang benar itu Utsman itu bagaimana. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat di Baitur Ridwan untuk berbaiat. Baiatnya ini adalah agar kalau memang Utsman telah terbunuh, ya kita harus siap dengan jumlah yang segitu untuk menyerang kufar Quraisy. Karena kan kita datangnya damai. Kalau mereka yang membunuh berarti mereka menambah gederang untuk peperangan. Nah, ketika baiat, ada yang mengatakan, oh berarti Utsman bin Affan nggak ikut Baitur Ridwan. Nah, ternyata tidak, dijelaskan di referensi bahwa ketika berbaiat, Rasulullah itu meletakkan tangan kanannya kepada salah satu sahabat di depannya, lalu tangan kirinya, lalu Rasul bilang ini yang tangan kanan adalah tangannya Utsman bin Affan. Maksudnya Utsman pun walaupun tidak ada, tetapi diwakili dengan tangan Rasulullah juga ikut berbaiat di Baitur Ridwan tersebut. Masya Allah. Lalu pada ketika hendak melawan Heraklius ya di sini ya, Rasulullah butuh sekali donasi, ya.
butuh nih siapa yang menjadi donatur peperangan. Nah, Utsman sebagai menantu yang baik, dia punya harta begitu banyak, 940 unta, semuanya diinfakkan fisabilillah. Juga 60 kuda. Jadi totalnya biar totalnya jadi 1000, dah 60 kuda. Dan juga uang 10.000 dinar. Nah, akhirnya digunakanlah ini untuk peperangan. Hanya saja kan perang Tabuk tidak terjadi peperangan ya. Ketika Rasulullah dengan para pasukan sudah siap menyerang, nah akhirnya musuh nih takut kan, karena Rasulullah SAW punya pasukan banyak sekali. Akhirnya mereka mundur. Nah, kan peperangan tidak jadi, tetapi Utsman bin Affan tidak minta dikembalikan itu harta yang banyak. Ya sudah diniatkan untuk fisabilillah. Dan juga Utsman bin Affan juga banyak melakukan kontribusi untuk umat semasa Rasulullah SAW hidup di Madinah. Misalnya dalam masalah sumur rumah. Jadi ada sabda Rasulullah, itu kan di Madinah khususnya orang miskin ya, orang muslim yang miskin, itu kalau mau minum air itu harus beli dulu kalau mereka nggak punya sumur. Nah ini ada sumur namanya sumur rumah. Rasulullah bersabda begini, ini hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang membeli sumur rumah, maka ia berhak mendapatkan surga atas hal itu. Maksudnya dia belikan sumur itu, lalu sumur itu diwakafkan untuk umat kaum muslimin. Maka dia jaminannya mendapatkan surga. Nah, ada dua periwayatan, ada yang mengatakan sumur rumah ini adalah milik salah satu orang dari Bani Ghifar. Ya. Lalu dibelilah sama Utsman dengan harga 35 dirham. Lalu Utsman mewakafkan kepada kaum muslimin. Ada pendapat yang kedua bahwa sumur rumah ini adalah milik orang Yahudi. Nah, ketika ditawar, proses tawar menawar, orang Yahudi ini licik ya sebenarnya. Licik, dia mengajukan kalau gitu kamu beli sumur ini tapi tetap aku punya hak. Maksudnya gimana? Kata Utsman. Kamu misalnya hari Senin, hari Selasanya itu aku punya aku di sumur. Hari Rabu punya kamu. Kata Utsman, ini orang Yahudi licik, Utsman tetap dengan kecerdasannya dia menjadi orang yang cerdik. Nggak mau kalah, kalau dia licik kita harus cerdas. Akhirnya kata Utsman, ya sudah kalau gitu nggak apa-apa. Nah, ketika jadwalnya Utsman bin Affan, ya sumur rumah ini, Utsman mengatakan kepada orang-orang, silahkan mau orang kaya, mau orang miskin, ibnu sabil yang mau ngambil air di sumur rumah, silahkan ambil majanan. Kalau orang bahasa Arab bilang gratis. Masya Allah. Wah, pada hari Senin tuh orang muslim pada ngambil banyak. Mereka nyetok sekalian buat besok. Kenapa? Karena besoknya kan jatahnya orang Yahudi. Jadi jual pasti dengan harga yang mahal. Nah, ketika besoknya orang Yahudi hari Selasa jadwalnya ya, lo kok nggak ada yang beli air di sumur dia? Ya karena yang lainnya sudah menyetok pada hari sebelumnya. Akhirnya orang Yahudi mengakui, lalu dia menjual dan Utsman membeli dengan harga 20 dirham. Baik, di sini juga Utsman bin Affan memberikan kontribusi ketika masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi ketika itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi musim paceklik. Kaum muslimin kekurangan bahan makan. Nah, ceritanya rombongan Utsman bin Affan baru pulang dagang nih dari Syam. Nah, mereka mau banyak makanan kan? Nah, ternyata di Madinah lagi paceklik. Nah, ada beberapa orang datang, mau beli. Lalu Utsman bilang, kamu beli harga berapa? Harga sekian. Bisa nggak ditambahin harganya? Kata Utsman, kalau aku tambahin, tapi bukan buat aku nanti. Kenapa? Karena nanti mau diberikan kepada orang miskin. Jadi orang yang beli makanan, ya ibaratnya kalau sekarang kita gimana ya? Kita membeli satu barang, harganya misalnya 1.000. Tapi kata Utsman, sebenarnya harganya nggak 1.000 rupiah. Harganya misalnya hanya 900 rupiah. Yang 100-nya ini donasi, ibaratnya donasi buat orang miskin. Oh nggak apa-apa, saya bayar 1.000. Jadi membeli sekaligus berinfak. Tetapi untuk orang miskin, Utsman memberikannya secara gratis. Masya Allah, tampak ya. Padahal lagi musim paceklik, biasanya orang kan mikir buat kebutuhan dia sendiri, tapi Utsman tidak demikian. Bagaimana dia membantu orang lain, ya, yang mampu bayar, tapi juga mereka juga beramal, sedangkan orang miskin diberikan secara cuma-cuma. Lalu pada masa Umar bin Khattab, jadi Umar ini kan terkenal sebagai Amirul Mukminin yang tegas. Ya, karena ketegasannya, jadi beberapa kaum muslim itu kalau ingin menginginkan sesuatu kepada Umar agak segan, agak takut lah sebenarnya ya. Nah, mereka ini
menjadikan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan sebagai ar-radif. Radif ini maksudnya orang yang bisa menjembatani apa yang mereka inginkan untuk disampaikan kepada Umar bin Khattab. Jadi kaum muslimin ini kalau pengen sesuatu apa nih nggak berani menyampaikan kepada Umar, mereka kadang datang kepada Utsman atau Abdurrahman bin Auf. Makanya keduanya dikatakan sebagai ar-radif. Utsman ini ketika masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau seakan-akan sebagai seorang menteri, ya, seorang menteri. Jadi sering memberikan masukan, ketika ditanya pendapatnya beliau memberikan ide pikirannya, ya. Di sini misalnya beliau loh Utsman bin Affan yang mengusulkan kepada Umar bin Khattab agar ada penanggalan kalender. Kalender Islam, kata Utsman, dimulai dari Muharram. Kenapa? Karena Muharram ini adalah awal hijrahnya Rasulullah SAW. Ini dilakukan kenapa? Karena kan itu udah mulai banyak tuh futuhat-futuhat. Nah, kadang ada surat yang disampaikan misalnya dari gubernur Mesir ya, dari Amr bin Ash. Lalu ada surat misalnya dari Syam, dari Kufa, dari Basra. Itu kan belum nggak jelas ini surat yang duluan yang tanggal yang mana gitu. Makanya ya sudah dibuat kalenderisasi. Nah, Utsman yang mengusulkan kalender Islam itu yaitu kalender Hijriah dimulai pada bulan Muharram. Karena dilihat patokannya adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Lalu juga Utsman bin Affan yang mendukung ide Umar bin Khattab yang berkaitan dengan tanah Kharaj. Tanah Kharaj ini tanah rampasan perang, jadi Umar mengusulkan agar tanah rampasan perang itu nggak jadi milik orang yang ikut perang, tetapi dijadikan milik kaum muslimin. Jadi kalau ada orang menggunakan tanah ini boleh, tetapi dengan sistem disewakan, bukan untuk memilikan. Karena khawatir nanti orang yang nggak ikut perang berarti nggak dapat tanah dong, kasihan. Jadi Umar mengusulkan kalau tanah hasil dari peperangan itu jadi milik kaum muslimin. Yang mau menggunakan boleh, tapi dengan sistem pinjam. Dan ini disetujui oleh Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab ya, sebagai Amirul Mukminin, beliau mengizinkan para Ummul Mukminin, istri-istri para Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW, ya, maksudnya, yang ingin pergi haji boleh. Nah, nanti dikawal. Dan yang mengawalnya adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Kini kita lihat bagaimana kontribusi Utsman bin Affan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sini Utsman menjadi khalifah ketiga. Kalau dulu Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah SAW, itu kan dibaiat dari kaum Muhajir dan kaum Ansor. Mereka langsung milih. Karena mereka melihat bahwa Rasulullah ketika sakit meminta Abu Bakar sebagai pengganti imam, itu udah isyarat dalam pemahaman mereka. Yang kedua, ketika ada wanita yang menanyakan sesuatu perkara, kata Rasulullah, besok aja. Lalu kata perempuan ini, bagaimana kalau nanti aku nggak bisa menemui? Maksudnya khawatir Rasulullah keburu meninggal. Kata Rasulullah, maka temilah Abu Bakar. Kalau Umar menjadi khalifah, ini Abu Bakar langsung nunjuk. Nanti yang menjadi penggantiku adalah Umar bin Khattab. Nah, sedangkan Umar, ketika beliau ingin nanti siapa nih kira-kira yang menjadi khalifah setelah saya, beliau tidak menunjuk orang, tetapi beliau menggunakan metode pemilihan khalifah dengan musyawarah pada orang-orang terbatas, jadi orang-orang tertentu. Nah, ibaratnya ada majelis syuro. Nah, majelis syuro ini terdiri dari 6 orang, dan 6 orang ini juga diantaranya yang bisa dijadikan kandidat ya untuk menjadi khalifah setelah Umar. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Akhirnya dari keputusan syura mereka, ya, ini ketika ini Umar bin Khattab tidak memasukkan putranya yaitu Abdullah bin Umar ke dalam majelis syura ini, karena beliau tidak mau ada seakan-akan sistem monarki dalam kekhalifahan di umat Islam, nggak mau. Jadi yang ditunjuk itu adalah di luar keluarga beliau. Nah, akhirnya setelah musyawarah, suara terbanyak ya dari hasil musyawarah, mereka sepakat yang menjadi khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan, dan beliau menjadi khalifah terlama dibandingkan Abu Bakar dengan Umar, yaitu sekitar 12 tahun. Dan ketika sudah diangkat, beliau berkhutbah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa saya, kata Utsman bin Affan, akan menggunakan manhaj politik
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta sirah. Sirah maksudnya apa yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dan saya akan memimpin dengan kasih sayang, dengan hikmah, kecuali dalam masalah hudud. Nah, maksudnya dalam masalah hudud, Utsman tetap akan melakukan dengan tegasan. Nah, baik. Skema sejarah Mushaf Al-Quran. Nah, ini kemarin ada permintaan ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW itu nggak langsung dalam satu mushaf, tetapi munajjaman, berangsur-angsur. Nah, karena berangsur-angsur ini beberapa sahabat menulis, ada yang menulis di pelepah kurma, ya nih di sini misalnya nih, ya, oh nggak saya masukkan di sini. Ada yang menulisnya di batu, jadi nulisnya itu terpisah-pisah, nggak di dalam satu mushaf. Nah, tapi harus kita pahami bahwa penulisan Al-Quran dari awal sampai akhir, dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas itu sudah selesai penulisannya pada masa Rasulullah SAW, meski pada media yang berbagai macam, ada tulang, ada kertas, ada kayu, ya, pelepah pohon kurma dan sebagainya. Lalu ketika terjadi perang melawan orang yang tidak membayar zakat pada masa Abu Bakar, banyak para hufaz yang meninggal dunia. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan agar disatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, lalu Abu Bakar mengiyakan ya ide dari Umar bin Khattab. Lalu Umar khususnya dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini orang bukan orang Quraisy, orang Ansor. Ya, jadi orang yang datang dia bawa misalnya apa yang dia tulis, lalu datang sama 2 orang yang saksi. Jadi syaratnya tulisan ini dia tulis di depan Rasulullah dan 2 orang yang bersama dia itu melihat kalau dia menulisnya di depan Rasulullah. Nah, jadi pertama Jam'ul Qur'ani seperti itu. Nah, ketika dikumpulkan, jadi panitianya ini Umar, khususnya Umar dengan Zaid bin Sabit. Kalau udah selesai ditulis, nah itu catatannya dikembalikan lagi kepada orang yang mencatat. Nah, tapi berbeda dengan pada masa penulisan mushaf pada masa Utsman bin Affan. Ya. Jadi orang datang bawa tulisannya, ada saksi juga, ya. Nah nanti ini Umar udah meninggal ya, ketuanya tetap Zaid bin Sabit, tapi hanya saja agar tidak terjadi perbedaan, perselisihan dalam masalah Al-Quran, nanti saya jelaskan kenapa terjadi perselisihan, itu apa yang dia tulis nih, misalnya tulis di kertas, tulis di pelepah daun kurma, tulis di kayu, apa, diserahkan kepada panitia Zaid bin Sabit. Nah, nanti itu dikumpulkan dan dibakar. Kenapa? Agar yang ada itu hanya mushaf yang sudah disepakati oleh pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Bisa dipahami ya. Jadi berbeda antara pada masa pertama Jam'ul Quran di masa Abu Bakar, lalu pada masa Utsman bin Affan. Nah, baik. Di sini ada beberapa sebab mengapa sampai ditulis kembali itu Al-Quran ya. Ada kebijakan, sebabnya kebijakannya itu kenapa ditulis kembali. Jadi kan Islam mulai banyak futuhat. Beberapa tempat ada yang di Syam, ada yang di Kufah, ya, ada yang di Mesir, ada yang di Basrah. Nah, itu masing-masing itu ada sahabat yang dijadikan guru. Jadi sahabat ini menyampaikan Al-Quran, ngikutin misalnya penduduk Syam, ngikutin qiraatnya Ubay bin Ka'ab. Kalau Kufah misalnya ngikutin gurunya bernama Abdullah bin Mas'ud. Kalau di negeri lain ada juga misalnya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, terjadilah puncaknya itu perbedaan qiraat ini terjadi pada saat perang Armenia dan Azerbaijan antara penduduk Syam dengan Irak. Mereka ini gara-gara beda qiraat antara Syam dan Irak mengatakan, oh kamu salah bacanya, bahkan saling mengucapkan dengan kata-kata yang kasar, lalu menganggap kamu baca salah berarti dosa. Nah, kebetulan di sini ada sahabat namanya Huzaifah bin Yaman. Gimana ini? Harus segera dilaporkan kepada khalifah. Akhirnya dia datang ke Madinah, ya, ngaduin ini gimana nih? Jangan sampai ada perselisihan bahkan pertumpahan darah. Memang kalau saya belajar di Ummul Quran itu sampai hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara perselisihan masalah Quran. Maka Utsman ngumpulin nih tokoh-tokoh sahabat, ya, khususnya nih Zaid bin Sabit yang dulu pernah menjadi panitia Jam'ul Quran pada masa Abu Bakar. Gimana caranya? Akhirnya disepakati kalau gitu
dikumpulkan semuanya mushafnya, maksudnya tulisan-tulisan dituliskan lagi, digabungkan lagi dalam satu mushaf yang nanti terkenal dengan istilah mushaf Utsmani. Tetapi sekali lagi itu hanya sekedar istilah ya. Nah, baik. Jadi siapa saja timnya? Nah, di sini timnya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini dari kaum Ansor. Lalu ada Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus, dan Abdurrahman bin Harish bin Hizam. Nah, jadi mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid pada masa Abu Bakar rujukan utama. Kan ada mushaf nih ya, yang dibuat pada masa Abu Bakar, lalu diturunkan ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal, lalu disimpan oleh putri beliau bernama Hafsah. Nah, ini mushaf dijadikan rujukan utama, karena cuma satu. Nah, lalu dikumpulkanlah orang-orang ya dengan saksinya, dengan tulisannya, ditanya lagi. Nah, ada dilihat perbedaan cara bacanya. Jadi antara Zaid dan 3 sahabat lain, maka yang digunakan qiraah siapa? Qiraah Quraisy. Masya Allah. Tadi kan di sini di slide 4 orang, 1 orang Quraisy, Zaid bin Sabit orang Ansor, yang 3 ini adalah orang Quraisy. Nah, jadi ketika ada perbedaan yang dipakai adalah yang mayoritas yang merupakan orang Quraisy. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW adalah dari Quraisy ya, maksudnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, lebih kepada lisanan Arabiyyin, ini ada dari bahasa Arabnya orang Quraisy. Makanya digunakan dialek yang diturunkan kepada digunakan dialek kaum Quraisy. Nah, lalu disalin. Nah, setelah disalin diulang lagi, dibaca-baca, benar-benar jangan sampai terjadi perbedaan. Setelah oke, yang tadi dimusnahkan, dibakar ya, biar tidak terjadi simpang siur. Nah, lalu dibuatlah 6 ya, dibuat 6. 7 dengan yang tadi punya Hafsah, hanya sebagai rujukan, ini mushaf yang pertama. Nah, ini yang 6 ini dikirim ke beberapa tempat. Ke Mekah, ada yang ke Madinah, ada yang Kufah, Basrah, Syam, dan 1 disimpan oleh Amirul Mukminin, yaitu Utsman bin Affan. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi ketika dulu tulisan Arab yang di Quran mushaf yang zaman Abu Bakar itu hanya kotak-kotak itu aja, hanya membedakan ini ada giginya, belum ada titiknya dan sebagainya. Nah, kalau yang Utsmani itu udah lebih modern lagi ya. Udah lebih modern lagi. Ini hanya sekedar gambar, contoh-contohnya, Masya Allah, sebaik ini ya. Lalu ini. Misalnya, awalam yarau ilal ardi. Nah, kam ambatna. Nah, apalagi nih. Ya, nah, wa fiha min kulli zaujin karim. Nah, ini makin ke sana makin modern. Disebutnya sebagai mushaf Utsmani. Apa sih? Memang ada perbedaan? Sebenarnya nggak ada perbedaan yang mencolok. Hanya yang digunakan itu qiraatnya dialeknya dialek Quraisy. Karena tetap Al-Quran yang ditulis pada mushaf Utsmani suratnya 114 surat, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Lalu urutannya misalnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, itu tauqifi. Udah dari Allah bilang kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Muhammad, letakkan ini ayat setelah ayat ini pada surat ini. Jadi tauqifi, bukan hasil inisiatif para sahabat, tidak. Ya. Jadi urutan surat, urutan ayat itu tauqifi. Adapun penamaan surat, ada yang mengatakan ada yang tauqifi, ada juga yang ijtihadi, karena itu terdapat beberapa perbedaan nama surat. Misalnya surat Al-Isra, ada yang mengatakan surat Bani Israel, kan ada 2 nama. Adapun jumlah ayat yang terjadi perbedaan, kok ini ada yang mengatakan ayat ini sekian, kok ada yang mengatakan ayat ini sekian. Itu karena perbedaan pada pembacaan al-waqf wal ibtida. Ya. Berhentinya permulaannya berbeda. Kayak misalnya kita membaca ada ayat panjang nih. Ya, kadang kan kita berhenti di mana? Mungkin ketika itu yang mendengarnya ini berhenti 1 ayat, padahal belum 1 ayat. Jadi kalau perbedaan jumlah ayat, itu karena lebih kepada perbedaan al-waqf wal ibtida. Tetapi tetap suratnya itu 114 surat. Adapun urutan ayat sebagaimana urutan surat, jadi tauqifi. Ya. Walaupun misalnya beda ayatnya, mengatakan ayatnya jumlahnya sekian, ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Itu nggak masalah, selama tidak mengubah isinya, karena itu perbedaan itu terjadi karena sebab al-waqf wal ibtida.
Ya. Sedangkan isinya itu tauqifi, nama suratnya, juga nama anak apa isi ayatnya, nggak ada yang berubah. Hanya perbedaan dari jumlah ayat. Baik, di sini langsung aja ya. Jadi Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, dan di sini saya mengambil satu nasihat yang disampaikan oleh Utsman ya ketika beliau hendak meninggal dunia. Maaf, saya izin sebentar, ada tamu sebentar. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini ada ceramah yang disampaikan oleh Utsman bin Affan sebelum beliau meninggal dunia. Jadi sehari sebelum beliau meninggal pagi-pagi ya, malamnya beliau bermimpi. Bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Rasulullah menyapa Utsman nih sama Abu Bakar. Rasulullah bilang gini, Utsman sini, ayo buka sama kami, mesti buka puasa. Ketika bangun, Utsman sadar, oh berarti itu hari terakhir beliau. Karena tadi saya sebutkan ya, ada nubuat yang disampaikan Rasulullah, ada 4 mengenai bagaimana kondisi Utsman bin Affan akan meninggal, yaitu ketika beliau sedang berpuasa, membaca Al-Quran sendirian dan beliau sadar bahwa hari itu adalah hari terakhir, tapi nggak tahu kapan jamnya, waktunya. Akhirnya beliau memberikan nasihat tausiah kepada kaum muslimin. Nah, saat itu beliau sudah dikepung sebenarnya karena terjadi pemberontakan yang diusut ya oleh Abdullah bin Sabah. Sebenarnya para sahabat itu udah ingin menolong Utsman, tapi Utsman karena lemah lembutnya beliau nggak mau menumpahkan darah kaum muslimin. Udah biarin kaum pemberontak mau apa, saya mau di dalam rumah aja. Jadi tahanan rumah oleh pemberontak. Padahal Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Auf itu udah nawarin, kita menolong kamu nih, udah kalian urus aja umat, biar saya di sini, ibaratnya demikian. Nah, akhirnya pada hari terakhir beliau ngasih tausiah ya, ceramah kepada kaum muslimin, beliau ngasih nasihat, yaitu di surat Ali Imran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Utsman ngasih nasihat nih, ceramah kepada kaum muslimin. Dan berpeganglah kalian, kamu semua, pada tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan. Maka Allah akan mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ali Imran ayat 103. Masya Allah, nasihat yang sangat bijak sekali, khususnya kepada kaum pemberontak yang ada di tengah-tengah. Jadi di sini detik-detik kematian Syahid Utsman bin Affan ya dikepung ya rumah beliau itu, Masya Allah, saya membayangkan seorang lelaki tua ya dengan usia 82 tahun dikepung, tapi beliau dengan sabar. Di situ ada Abu Hurairah siap dengan pedangnya, tapi kata Utsman, sudah Abu Hurairah, letakkan pedangnya, biarkan mereka pengen apa. Jangan Utsman, saya harus membela kamu. Udah biarin. Saya nggak mau numpahin darah, cukup kalau yang ditumpahkan itu udah darah sedikit. Tapi Utsman bin Affan di sini ya, nanti kita sebutkan ya. Pas saat dikepung itu, pemberontak menuntut kamu harus turun. Nah, karena Rasulullah udah memberikan nubuat, memberikan nasihat, selain 4 hal tadi juga Rasulullah bilang, hai Utsman, nanti ketika orang menuntut engkau untuk menyerahkan apa yang Allah amanatkan, jangan engkau berikan kepada mereka. Maksudnya kalau ada pemberontak minta kamu untuk turun, mengkudeta kamu tetap
pada posisi kamu sebagai khalifah, maksudnya jangan memberikan kekuasaan sampai kamu menemui aku, maksudnya sampai engkau meninggal dunia menemui aku, kata Rasulullah SAW. Nah, Utsman akhirnya menolak, nggak mau ngikutin kemauan pemberontak. Ya, kalau kita ingat dulu ya, zaman dulu ya, ketika almarhum Pak Soeharto kan ketika dituntut untuk turun, akhirnya beliau mengeluarkan keputusan presiden, beliau mundur. Kalau Utsman nggak mau, karena ingat perintah dan nasihat amanah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya diancam, kalau kamu nggak mau turun, kita bunuh kamu. Apakah Utsman nyerah gitu? Saya tidak. Utsman menjelaskan, kalian jangan bunuh saya. Ketahuilah kalau kalian nanti bunuh saya, sesama kalian itu akan saling bermusuhan. Bahkan ketika kalian sholat pun, kalian dalam keadaan saling bermusuhan. Itu Utsman memberikan peringatan kepada mereka, jangan sampai mereka menumpahkan darah Utsman. Tapi Utsman tahu, sadar dengan mimpi sebelumnya, bahwa hari itu adalah hari kematian. Akhirnya para pemberontak datang, masuk ketika Abu Hurairah baru meletakkan senjatanya itu ya, karena diperintah oleh Utsman. Ternyata pemberontak masuk ke dalam rumah, dan di situ Utsman sedang mengaji. Ada anaknya Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar Siddiq ikut-ikutan terprovokasi dengan Abdullah bin Sabah, juga beberapa pemberontak baik dari negeri Mesir, Kufah, Basra, dan lain sebagainya. Nah, dipegang ini jenggotnya Utsman. Lalu Utsman kaget, ya Allah, ini anaknya sahabatku, Muhammad bin Abu Bakar. Lalu dia bilang, wahai Muhammad bin Abu Bakar, jangan kau lakukan ini. Kalau bapakmu melihat, bapakmu akan sedih sekali. Jenggot ini adalah jenggot yang dimuliakan bapakmu. Maksud aku adalah sahabat yang dimuliakan bapakmu. Lalu dengan seketika Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Muhammad bin Abu Bakar. Dia sadar kalau dia salah, dia ikut provokasi. Udah terprovokasi dengan hasutan para pemberontak. Akhirnya dia langsung menjauh, gemetar menjauhi Utsman. Dia meninggalkan, menjauhi Utsman, lalu dia berusaha menghadang itu para pemberontak, tetapi kalah. Akhirnya para pemberontak itu membunuh Utsman bin Affan, dan di situ betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, beliau meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan berpuasa, sedang membaca Al-Quran sendirian, dan meninggalnya dibunuh seperti yang terjadi oleh Umar bin Khattab ya, bahwa Umar bin Khattab juga dikabarkan oleh Rasulullah bahwa dia meninggal dalam keadaan dibunuh. Masya Allah. Jadi di sini Utsman bin Affan mati dalam keadaan syahid pada 18 Dzulhijjah 35 Hijriah dalam usia 82 tahun. Baik, dari apa yang saya sampaikan bisa kita ambil kesimpulan bahwa Utsman bin Affan adalah sosok sahabat yang memiliki sifat yang baik, wawasan yang luas, kemahiran yang tersendiri. Lalu beliau sejak memeluk agama Islam menjadi pengikut Rasulullah SAW yang sangat mencintai Rasulullah. Terlebih Rasulullah juga adalah mertua untuk beliau, dan beliau menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam segala hal, termasuk misalnya dalam memahami alam semesta. Utsman bin Affan selain sebagai sahabat, beliau juga adalah menantu, bahkan menikahi 2 putri Rasulullah, tapi bukan dalam satu waktu ya. Dan beliau mendapatkan gelar sebagai Dzun-Nurayn, dan Utsman bin Affan diberikan kabar mengenai kondisi nanti bagaimana dia meninggal oleh Rasulullah yang kita kenal dengan istilah nubuat. Dan Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dengan usia dengan panjangnya masa kekhalifahan cukup lama, yaitu sekitar 12 tahun, dan beliau meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh oleh para pemberontak, dan beliau meninggal pada 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah dengan usianya 82 tahun. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, pembahasan mengenai sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran ya dari sosok Utsman, bahwa beliau ini tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah antar kaum muslimin. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau memberikan nasihat sebagaimana disebutkan di surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inilah sebenarnya sosok pemimpin yang sangat diharapkan oleh Indonesia ya. Indonesia dengan berbagai macam kemajemukan adat istiadat agama, sangat dibutuhkan pemimpin yang ingin mengutamakan persatuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya serahkan kembali kepada Uktina Launa Kesti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih speechless Ustazah. Jazakallah khair, Ustazah sudah menyampaikan materi yang
sangat padat dan kompleks dari mulai latar belakangnya sahabat Utsman bin Affan, kemudian sampai dengan julukannya Zunnurain, dan juga mushaf yang dibukukan sekarang yang kita kenal dengan mushaf Rasam Utsmani juga. Masya Allah, jazakallah khair Ustazah, semoga Allah tambahkan keberkahan untuk Ustazah dan keluarga. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, ini diserahkan kepada rekan-rekan muslimah yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand atau bisa menuliskannya di kolom komentar. Ini ada yang sudah masuk melalui Japri Ustazah sambil menunggu rekan-rekan menuliskan pertanyaannya mungkin, atau kalau ada yang ingin bertanya langsung boleh ya, disilakan. Izin saya bacakan yang sudah masuk. Ini yang pertama, tadi kan salah satu nasihat daripada sahabat Utsman bin Affan agar kita tidak melaksanakan hal yang sia-sia gitu. Nah, ini ada yang bertanya, kalau kita punya simpanan buku, koleksi komik-komik, itu sudah banyak dibeli, tapi belum sempat dibaca, apakah ini juga hal yang sia-sia gitu. Nah, sebenarnya apakah membaca buku yang genrenya seperti itu masuk ke sia-siaan juga, Ustazah? Tafadhol, Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita memiliki buku yang banyak, ya, bukan hanya komik, buku yang banyak, tapi belum sempat kita baca adalah merupakan hal yang sia-sia? Saya memahaminya agak berbeda. Ya. Ketika kita misalnya kita biasa kan ada book fair ya, Islamic book fair. Misalnya biasa bulan Februari atau Januari gitu ya. Nah, biasa kan banyak promosi tuh. Nah, karena di situ lagi banyak promosi, kita beli buku yang banyak. Nah, padahal kita nggak tahu nih mau bacanya kapan, tapi karena judulnya banyak yang bagus-bagus kita beli. Tetapi selama niatnya kita membeli buku tersebut akan untuk dibaca, ya, bukan untuk koleksi loh, niatnya buat dibaca, bukan buat pajangan, maka itu nggak masalah. Buku itu kita susun, kayak saya nih buku-buku di rak ini bukan buat pajangan, kadang saya gunakan untuk referensi, untuk mengajar, untuk ceramah dan lain sebagainya. Jadi bukan sekedar buat pajangan. Ya, kalau pajangan itu buku biasanya ya gitu aja, didiemin gitu aja. Ya, jadi sekali lagi dilihat kepada niatnya. Kalau Anda membeli suatu barang bukan hanya buku, beli baju nih lebaran. Nah, ada apalagi kalau lihat apa namanya online itu ya, wah diskon misalnya 50% model ini mau beli. Padahal pas lebaran hari pertama mungkin cuma satu setel. Yang dibeli banyak. Tetapi karena awalnya niatnya nanti mau dipakai ya nggak masalah, cuman kita harus lihat. Misalnya pakaian, kalau udah terlalu lama ya, kita beli pakaian baru nih, udah lebih dari sebulan 2 bulan nih baju nggak dipakai-pakai, ya udah, kalau bisa kita sedekahkan buat orang lain. Misalnya kita nggak muat, misalnya badan kita tiba-tiba hamil misalnya, nggak muat, atau kita menyusui bajunya nggak bisa buat serat depan ya, busui misalnya, ya, kita kasih ke orang lain, itu lebih bermanfaat. Apalagi di dalam Al-Quran disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, kadang kita diuji di situ. Anda punya baju bagus nih, baru-baru buat lebaran. Nggak kepake, kita simpan di lemari. Kita ingat teman kita ada yang ulang tahun. Kita lihat teman kita misalnya ngasih kita makanan, aku mau tahabunya nggak ngasih makanan deh, ngasih baju, nih baju mau dipakai, silakan. Kadang diuji di situ, apakah kita memberikan sesuatu yang kita sukai. Nah, kalau komik, niat awalnya dibeli buat dibaca, ya dibaca. Kalau udah selesai baca, kalau daripada gumprek di situ ya bisa. Ya kan kalau komik kan nggak bisa dijadikan referensi, tapi beda ya. Kalau misalnya komiknya, misalnya kan ada tuh komik UAS ya, buat anak-anak baca, ya sekedar koleksi tapi buat dibaca sesekali, itu nggak masalah. Hanya yang mubazir itu ketika sudah terlalu lama nggak digunakan, ya sudah sebaiknya diinfakkan ke orang lain, dikasih ke orang lain. Nah, dulu saya punya kitab, suami juga punya kitab yang sama. Nah, akhirnya kita udah nih kitab yang satu punya Abi atau punya Umi, hibahin ke orang lain. Yang ngapain punya 2 kitab, orang kita udah satu rumah ibaratnya gitu. Nah, jadi seperti itu ya, kalau kita lihat dulu, kalau dari awalnya niatnya mau digunakan, nggak apa-apa kita taruh sementara, tapi kita lihat jangan lama-lama. Tapi berbeda kalau misalnya, mohon maaf, saya beli kain kafan,
atau kain carik batik ya. Nah, niatnya buat nanti kalau saya meninggal itu mau saya pakai. Itu kita simpan, bukan berarti itu sia-sia karena kita niatin nanti, kan kita nggak tahu kita meninggal kapan. Kita siapin ini kain kafan, kita udah beli, ini kain carik kita beli, bukan berarti sia-sia, ini persiapan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ini ya raja-raja ya, khalifah-khalifah Turki Utsmani itu, mereka kan kepalanya gede-gede tuh, udung-udungnya gede, itu kain kafan itu sebenarnya. Kain kafan yang mereka lilitkan di bagian atasnya biar mereka selalu ingat kamu itu adalah pemimpin, kamu juga bakalan meninggal dan kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Nah, itu kain kafan itu jadi selalu mengingatkan mereka, selalu pada jalan yang benar. Makanya kalau kita lihat orang dulu udung-udungnya gede banget. Kalau orang Indonesia kan peci doang tuh kita jadi. Nah, ternyata itu bukan udung sembarang udung, itu adalah kain kafan yang mereka lilitkan di kepala mereka untuk mengingatkan mereka. Ya, gitu saja ya, Kak Launa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakallah Ustazah, insya Allah terjawab ya. Ini ada yang sudah ingin raise hand atau saya lanjut bacakan pertanyaannya dulu ya? Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk berkaitan dengan mushaf Al-Qur'annya tadi, Ustazah. Apakah pada zaman Utsman sudah dibedakan surat yang termasuk mana yang Madaniyah, mana yang Makkiyah? Kalau yang dari pemahamannya penanya, ini sebelumnya itu pembedanya adalah tempat ayat tersebut turun di Mekah atau Madinah. Apakah pengertian tersebut tepat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kurang mengetahui secara detail apakah pada Rasul Utsman itu sudah ada penyebutan Makkiyah atau Madaniyah. Tetapi sepahaman saya, itu adanya pembagian Makkiyah Madaniyah adalah ketika sudah munculnya ulumul Quran. Tadi tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran. Jadi kalau kita membaca tentang ulumul Quran itu ada pembahasan tentang al-waqf wal ibtida, nasi wa mansukh, dan juga termasuk Makkiyah Madaniyah. Mengenai Makkiyah Madaniyah, memang terjadi perbedaan para ulama bagaimana cara menetapkan suatu surat atau ayat ini Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang mengatakan Makkiyah itu adalah surat atau ayat yang diturunkan di kota Mekah dengan ciri-ciri misalnya ya ayuhan nas, dengan ciri-ciri suratnya pendek-pendek, dengan ciri-ciri di situ ada pembahasan mengenai masalah ketauhidan. Nah, pendapat yang selanjutnya mengatakan kalau Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Oke. Lalu ada pendapat yang selanjutnya yang dikatakan surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW. Baik itu turunnya di Mekah atau sekitar Mekah. Jadi nggak mesti di Mekah. Intinya sebelum hijrah. Dan yang mengatakan Madaniyah adalah apa yang diturunkan setelah pasca hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, ini contohnya apa? Meskipun tidak diturunkan di Mekah, di Madinah, tapi dikatakan Madaniyah karena pasca hijrah. Misalnya pada surat Al-Maidah, pada ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat turun kan saat Nabi Muhammad haji wada. Haji di mana? Di Mekah. Tetapi ini dikatakan Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah hijrah. Oke. Nah, yang disepakati oleh para ulama yang disebut Makkiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW, baik itu diturunkan di Makkah maupun bukan di kota Mekah. Nah, sedangkan Madaniyah adalah apa yang diturunkan, surat atau ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah hijrahnya Rasulullah. Dan biasanya ciri-ciri dari surat Madaniyah ya, diantaranya adalah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Di situ juga banyak penyuruhan tentang syariat-syariat, misalnya tentang puasa. Puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat-ayat Madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah hijrah, yaitu pada tahun berapa Hijriah kalau ingat? Tahun kedua Hijriah ya. Jadi ketika mau perang Badar turun ayat untuk puasa. Bayangkan, jadi kaum muslimin saat perang Badar itu lagi puasa. Tetapi Allah memberikan kemenangan dan ketika mereka menang, mereka bahagia. Ya Rasulullah, kita berhasil, kita menang. Sungguh ini peperangan yang meletihkan. Kata Rasulullah, mereka bilang letih kenapa? Karena lagi puasa. Lagi lapar dan haus. Meskipun pada saat itu puasa bisa milih, boleh puasa, boleh nggak puasa.
kan ada tarikh tasbih kayak gitu ya. Saya nggak bahas di sini ya, ini masalah fikih. Tetapi kata Rasulullah ada peperangan yang jauh lebih meletihkan untuk kita. Apa? Peperangan melawan hawa nafsu. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab ya rekan-rekan. Ini ada yang masuk lagi Ustazah. Jika Al-Quran ada yang rusak seperti hilang satu lembar atau sudah kusam, Al-Quran tersebut baiknya diapakan Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Quran ada yang kurang satu halaman. Kalau kita biasa gini, orang yang menghafal Al-Quran biasanya demen dengan Al-Quran itu aja. Karena untuk memperlancar, memudahkan dalam menghafal Al-Quran, jangan gonta-ganti Al-Quran. Ya, karena posisi letak ayat, nah, sebelah kanan, baris atas, tengah, bawah, kan gitu biasanya. Ini di sebelah kanan nih, bagian tengah. Oh, orang hafal Al-Quran kayak gitu. Jadi usahakan pakai Al-Quran yang itu aja. Kalaupun misalnya udah rusak, ada yang robek, tapi kita masih pengen gunakan mushaf tersebut, maka bagian yang robek itu kita tulis aja pakai tulis tangan, kita tempelin. Nah, kalau pengen tetap pakai Al-Quran itu. Tapi karena misalnya malu kalau lagi ngaji di kantor Qurannya udah misalnya mohon maaf, misalnya Qurannya pernah kesiram ART karena ART manis, ada tikus digerogotin itu Al-Qurannya, malu kelihatan dimakan sama tikus. Beli Al-Quran yang baru, lalu Al-Quran yang lama gimana? Nah, kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika Jam'ul Mushaf ya, ini sebaiknya boleh dibakar. Tapi kalau kita nggak tega, nah kita cari informasi mana tempat yang menerima daur ulang mushaf. Ya, nah, semalam saya sempat diskusi dengan suami, ada tempat yang menerima mushaf yang usang, ya, dicari nih. Jadi mushaf yang usang diserahkan ke sana jadi daur ulang kertasnya, nanti mungkin bisa digunakan sebagai kertas kembali untuk apa? Sebagai Al-Quran. Ya, jadi kayak gitu. Kalau membakar jujur, saya juga nggak tega kalau membakar Al-Quran. Ya, makanya usahakan kita menggunakan Al-Quran setelah dibaca kita tutup dengan baik, kita cium, kita letakkan di tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Biar jangan sampai jatuh. Kalau barang sesuatu sering jatuh kan lama-lama cepat rusak. Cetakannya lah, ininya apa namanya? Jilidnya dan lain sebagainya. Baik itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Insya Allah ini pertanyaan terakhir, izin rekan-rekan muslimah. Ustazah, ini ada yang bertanya, Utsman bin Affan itu kan salah satu paket komplit gitu ya. Muslim yang taat, bahkan usia keislaman beliau tuh kurang lebih 43 tahun ya tadi kalau yang Ustazah sampaikan sampai dengan meninggal. Tapi beliau tuh juga dijamin ahli surga, kaya pula, dan dermawan. Itu seperti apa tips untuk kita yang apa manusia biasa seperti ini, banyak fitur imannya juga, bagaimana kita bisa meneladani kisah-kisah para sahabat yang disampaikan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ketika membaca sosok Utsman bin Affan ini, saya memahami adalah ini sosok yang ideal sekali. Kalau kita sebagai perempuan, ini suami ideal banget. Udah bertutur katanya halus, pemalu, ya, nggak pernah ngeliat auratnya sendiri, nggak pernah megang auratnya pakai tangan kanan, punya duit nggak pelit, sama kaum muslimin aja dermawan apalagi nih istri, ya, ibaratnya kan kayak gitu. Ya. Lalu Utsman bin Affan ini juga pintar bisa memprediksi, dia ahli sosiolog kalau kita pahami sekarang. Lalu dari mana sih? Nah, kalau saya pahami Utsman bin Affan ini, ketika hidup pada masa jahiliyah, kan beliau banyak melihat orang pada minum khamr. Nah, beliau menggunakan akal sehatnya, saya nggak mau minum khamr, karena khamr ini akan merusak akal sehat saya. Berarti di situ ada kecerdasan yang dia gunakan ketika melihat suatu fenomena di lingkungan. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang pintar, cerdas, seperti Utsman, juga kaya, sekarang kita lihat nih, lagi masa pandemi. Fenomena apa nih? Bisnis apa nih yang lagi rame kalau lagi pandemi? Online. Oh, berarti kita ngikutin harusnya online. Tapi tetap harus jujur. Nah, harus ngikutin bagaimana akadnya harus sesuai. Walaupun secara online, tapi akadnya juga usahakan akad yang sah. Baiknya bukan bai'ul gharar. Ya. Baiknya harus benar-benar jelas. Misalnya kita ngasih tahu barangnya, kita deskripsikan barangnya. Lalu jangan pernah pelit. Kalau kita mau kaya, jangan pelit. Ibaratnya, ini saya punya sesuatu ya. Harta itu kita taruh di tangan kanan atau tangan kiri. Jangan taruh di hati. Maksudnya apa?
Kalau harta ditaruh di tangan kanan kita kepel, lama-lama capek nggak? Capek. Sesekali kita buka kasih ke orang, sekali-kali kita pegang. Nah, kalau orang yang sering dermawan itu hidupnya lebih enak. Kenapa? Secara psikologis saya pahami sebagai salah satu penyebab kesejahteraan psikologis buat seseorang dalam meraih kebahagiaan adalah dia bisa berkontribusi buat orang lain. Jujur, Kak Launa, misalnya ada pengajian nih di BKKN Rohis PLN ya, Kak Launa bawa kue, ya. Kak Launa, girangan Kak Launa apa orang yang dibagi kue? Pasti girangan Kak Launa ketika orang yang dikasih kue itu pada makan kue, enak banget kuenya Launa. Pasti lebih girangan kita yang ngasih. Kenapa? Oh, kita bisa membahagiakan orang lain. Nah, kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain, maka kita akan bahagia. Jangan kita nuntut orang bahagiain kita duluan bahagiain orang lain. Karena Allah akan membahagiakan kita, Allah akan mengutus hambanya membahagiakan kita. Saya melihat sosok Utsman seperti itu. Beliau ketika kematian dari istri pertama, Ruqayyah, sedih ya, tapi beliau ridho, beliau sedih. Akhirnya Rasulullah nih nikahin adiknya Ummu Kulsum. Nah saat Ummu Kulsum meninggal, itu Utsman sedih. Kenapa ya? Kehilangan dua adik kakak ibaratnya. Rasulullah sampai berkata, wahai Utsman, seandainya aku masih punya putri yang lain, aku nikahin ke kamu. Cuman kan Fatimah udah nikah sama Ali. Zainab juga udah nikah sama suaminya, udah meninggal dunia waktu itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjadi sosok seperti Utsman bin Affan, pertama gunakan akal sehat kita ketika kita melihat fenomena jadi orang yang cerdas. Ya, tapi ingat, orang yang cerdas itu bukan hanya orang yang cerdas secara duniawi, tetapi juga secara ukhrawi, yaitu bisa menawan hawa nafsu. Al-Qayyis, bandana nafsahu gitu kan ya. Lalu yang kedua, jangan jadi orang yang pelit. Bahagiakan orang lain agar kita bahagia. Kalau kita bahagia, kita awet muda, nggak cepet tua. Anda perhatikan kalau teman-teman Anda usianya kok tua banget, usianya muda banget, tapi kok mukanya tua, berarti dia mungkin jarang bahagia. Nah kalau mau bahagia, bahagiakan orang lain. Lalu yang ketiga, akhlakul karimah. Dari tutur kata yang halus. Kak Launa, akhwati fillah yang lainnya, kalau kita bertutur kata baik kepada orang lain, orang jadi seneng sama kita. Kalau orang seneng sama kita, wah, dia punya makanan, kita dibagi. Dia punya rasa bahagia, ada kabar gembira, kita dikasih kabar. Ya kan? Beda kalau orang yang jutek, yang judes. Kita ulang tahun juga kita diem-diem, saat dia, saat traktir. Nah, jadi sekali lagi, akhlak itu sangat penting. Bahkan orang yang menuntut ilmu, didahulukan adab dulu, baru menuntut ilmu. Baik, itu saja ya Kak Launa, sudah pukul 13, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.